Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Zidan Muzaki dari kelas 10 MIPA 4, absen 36, dengan kelompok 3, Fisika. Pada bab ini, akan saya jelaskan kepada kalian tentang gerak. Pada saat bumi berotasi, sebuah benda pada permukaan bumi ikut berotasi. Pohon-pohon dan rumah yang kelihatannya diam sebenarnya juga ikut berotasi. Akan tetapi, pohon-pohon dan rumah dikatakan tidak bergerak. Mengapa demikian? Seorang pengendara motor melaju di jalan raya. Dalam hal ini, orang tersebut dikatakan bergerak. Mengapa demikian? Pohon dan rumah dikatakan diam karena kedudukannya tetap, sedangkan pengendara motor yang sedang melaju dikatakan bergerak karena mengalami perubahan kedudukan. Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan. Nah, akan saya jelaskan kepada kalian tentang jarak dan perpindahan. Perhatikan gambar kedudukan beberapa titik berikut ini. Seperti yang bisa kalian lihat, kedudukan atau letak suatu titik dalam fisika akan mempunyai arti apabila dibandingkan terhadap suatu titik acuan pada titik 0. Titik acuan dalam matematika atau fisika diberi angka 0. Untuk suatu garis, titik acuan biasanya diletakkan pada tengah-tengah garis, sehingga kedudukan titik di sebelah kanan titik acuan diberi tanda plus atau tambah, dan di sebelah kiri titik acuan diberi tanda minus atau kurang. Sebagai contoh, kedudukan titik A pada gambar 4.1 adalah plus 2 dan kedudukan titik B adalah min 3. Jika sebuah partikel berubah terhadap titik acuan, partikel itu dikatakan berpindah. Pada koordinat Kartesius, titik acuan perpindahan terletak pada titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, yaitu 0. Selanjutnya, perhatikan gambar 4.2. Benda berpindah dari titik A ke titik B melalui berbagai lintasan. Besar jarak atau panjang lintasan dengan besar perpindahannya akan berbeda meskipun jika ditarik garis lurus dari titik A ke titik B, jaraknya sama. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jarak merupakan panjang lintasan yang menghubungkan dua titik. Jarak merupakan besaran skalar dan tidak mempunyai arah, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, nomor absen 12 dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kecepatan merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Hal ini dikarenakan kecepatan memiliki arah dan kelajuan tidak memiliki arah. Sebagai contoh berikut. Contoh dari kelajuan adalah sebuah mobil berjalan dan speedometernya menunjukkan angka 40 km per jam. 40 km per jam bukanlah menunjukkan arah, oleh karena itu kelajuan dikelompokkan dalam besaran skalar. Contoh dari kecepatan adalah sebuah mobil berjalan ke arah timur dan angka speedometernya menunjukkan 40 km per jam. Ke arah timur menunjukkan arah, oleh karena itu kecepatan dikelompokkan dalam besaran vektor. Kecepatan dibagi menjadi dua, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Yang pertama adalah kecepatan rata-rata. Sebuah mobil yang bergerak dalam satu arah dan menempuh jarak yang sama dalam selang waktu tertentu dikatakan berkecepatan tetap. Akan tetapi, jika arahnya berubah-ubah tidak dapat dikatakan berkecepatan tetap. Dalam kenyataan, kita sulit untuk menemukan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Yang ada adalah benda bergerak dengan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata dirumuskan dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh, atau biasa disebut dengan delta X per delta T. Sedangkan kecepatan rata-rata dirumuskan dengan perpindahan dibagi selang waktu, atau biasa disebut dengan delta S per delta T. Kecepatan sesaat adalah kecepatan pada saat tertentu atau titik tertentu selama perjalanan. Kecepatan sesaat dapat dihitung dengan rumus kecepatan rata-rata dengan mengambil harga delta T sangat kecil mendekati 0. Kalau ditinjau dari diferensial atau turunan, kecepatan sesaat adalah V sama dengan dx per dt. Secara umum,
diferensial dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika suatu fungsi dinyatakan dengan y sama dengan x pangkat n, maka dy per dx sama dengan d per dx kali nx pangkat n-1. Berdasarkan hubungan antara jarak, kecepatan, dan percepatan, konsep diferensial dapat ditulis sebagai berikut. Jika jarak sama dengan t pangkat n, kecepatan sama dengan dv per dt sama dengan nt pangkat n-1, dan percepatan sama dengan dv per dt sama dengan n-1 t pangkat n-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Febrianti, nomor absen 29. Selanjutnya adalah percepatan. Perubahan kecepatan tiap waktu dinamakan percepatan. Jika kecepatannya makin besar, dinamakan percepatan positif atau percepatan saja. Namun, jika kecepatannya makin kecil, dinamakan percepatan diperlambat atau negatif. Benda dikatakan dipercepat jika kecepatannya makin bertambah, dan jika benda dikatakan diperlambat jika kecepatannya makin berkurang. Percepatan dibagi menjadi dua. Satu, percepatan rata-rata. Suatu benda yang bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, maka benda tersebut mempunyai kecepatan yang berubah-ubah pula. Perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu tertentu disebut percepatan rata-rata. Gambar grafik tersebut, sebuah benda yang bergerak dengan percepatan yang berubah secara teratur dapat digambarkan grafik seperti itu. Besar kecepatan rata-rata dirumuskan sebagai berikut. Percepatan rata-rata sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu. 2. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat identik dengan kecepatan sesaat, yang merupakan perubahan kedudukan dalam selang waktu yang sangat kecil. Perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat kecil dinamakan percepatan sesaat. Untuk menentukan besarnya percepatan sesaat dapat menggunakan gradien atau kemiringan grafik V min T. Perhatikan pada grafik pada gambar tersebut. Misalkan perubahan kecepatan dan selang waktu yang sangat kecil, maka gradiennya adalah perubahan terhadap kecepatan dibagi dengan selang waktu, sehingga percepatan sesaatnya adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu untuk selang waktu yang sangat kecil. Percepatan sesaat dirumuskan sebagai turunan dari kecepatan, yaitu percepatan sesaat sama dengan turunan terhadap percepatan dibagi dengan turunan terhadap waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.